Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Waras guys. Selamat malam minggu cuy. Coba yang punya pacar ngacung dulu, yang nggak punya pacar wes lus dada. Sabar ya kan, indah pada waktunya. Kita doakan dulu teman kita yang hari ini masuk rumah sakit semoga segera ditangani dokter ya cuy ya. Teman-teman Kaisam yang lagi sakit semoga Allah angkat sakitnya, teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Besok pada libur kemana cuy? Kalian hati-hati ya, jangan lupa makan, bahagiakan diri sendiri, have fun, jangan mikirin apa namanya masalah terus. Ya ampun. Hmm, Kaisam minum air putih karena Kaisam pengen sehat. Wes, masya Allah. Kita gibah apa? Kita cerita yuk, cerita sederhana aja, tapi banyak orang yang apa namanya banyak teman-teman kita yang menyepelekan belum bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik gitu ya cuy ya. Sampai pada akhirnya dimarah-marahin majikan gitu kan. Sampai katanya sih cuy, mau dipoking. Gara-gara apa? Gara-gara cecenya itu minum air botol sucenya. Kok bisa selancang itu teman kita? Ayo gimana kasusnya? Ini juga sama ya. Ada informasi di akhir video di mana kalian hati-hati yang di-terminate. Jangan sampai pengajuan eh, kontrak kerja kamu yang baru di sini ditolak KJRI karena apa? Karena ada sesuatu hal yang harus kamu apa namanya, kadang nggak teliti ya cuy ya. Sampai pada akhirnya imigrasi tidak mengeluarkan berkas itu dan kamu harus dari PT lagi. Apa itu Kaisar? Ya wis, ayo kita gibah dulu. Panas. Oke, kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak Sri ya cuy ya. Jadi Mbak Sri ini termasuknya di majikan baru setelah pemutusan kontrak sebelumnya. Nah, si Mbak Sri ini baru bekerja 2 hari dengan majikan. Kebetulan Mbak Sri ini datang ke rumah majikannya itu pas majikannya itu mau pindah rumah cuy. Dan 2 hari bekerja dengan majikan ini kan masa adaptasi, masa perkenalan ya cuy ya. Di mana Mbak Sri ini disuruh memberesi rumah barunya bersama sucenya itu cuy. Nah di situ berarti ada majikan, ada suce ya. Akhirnya si Mbak Sri dan Suce ini berangkatlah ke rumah baru tersebut ya cuy ya, di mana kalian tahu rumah baru itu belum ada air, airnya belum ngucur gitu ya cuy ya, keran juga belum ada gitu cuy, jadi masih congsau kayak gitulah cuy ya. Nah nggak ngerti sih mungkin airnya masih belum dibuka kali ya, apa namanya, pembukaan airnya, jadi di situ tuh bener-bener nggak ada air. Musim panas cuy, panas banget ya. Nah, kebetulan si Sucenya itu membawa biasa ya kalau orang Hongkong itu kan kadang kemana mana itu selalu bawa botol gede gitu ya, cuy ya. Ini kecil sih ya, biasanya orang Hongkong tuh kadang kalau misalnya itu bawa botol di tangannya, itu karena memang dia ini menyadari bahwa kita tuh nggak boleh dehidrasi ya. Jadi kita juga harus prepare botol ya. Ini buat pembelajaran kita nih kalau misalkan kalian libur, kalau ada aqua kosong ya kamu isi aja air terus taruh di tas itu lebih hemat ya cuy ya daripada beli satu botol di 7-Eleven bisa $9 ini 18.000. Anak kita udah makan KPC di Indonesia ini 19.000 ya. Kaisang pelit amat. Enggak, kita kan harus hemat ya, air gitu bawa aja di rumah kan. Nah, singkat cerita cuy, si Basri ini sama si Sucenya ini datang ke rumah ya, dan kebetulan di meja ini ada botolnya Suce. Nah, ya kan, dia ini si cucinya ini ninggalin si Mbaknya ini sendirian di rumah dan menyuruh Mbaknya ini untuk beresin itu rumah barunya ya, cuy, ya. Namanya masih 2 hari kerja gitu. Jadi Mbaknya ini masih semangat beresinnya cuy ya, rumah baru gitu kan. Seratus. Nah di tengah perjalanan ditungguin cucinya ini nggak ditanyain makan lunch atau enggak gitu cuy ya kan. Mbaknya ini dehidrasi cuy, aus Mbaknya ini. Pas ditelepon si Sucinya ini nggak diangkat-angkat cuy. Akhirnya dia ini ngelihat tuh botolnya Suce yang isinya air masih penuh, di Mbaknya ini kan berpikir, "Saya tuh pengen telepon, mau telepon Suce untuk minta airnya, soalnya dia ini ngerasa haus." Ya dari pagi cuy sampai siang nggak ada air kan, bahkan Sucenya aja nggak peduli gitu, "Ini Mbak nih udah makan belum sih? Masa sampai jam 3 belum dikasih makan?" Ini tipikal majikan-majikan yang kepicut ya. Akhirnya cuy karena dia merasa bahwa tubuhnya ini sudah gemetar dan pengen pingsan gitu cuy ya. Jadi akhirnya dia memberanikan diri untuk meminum air sucinya yang ada di botol tersebut. Nah begitu setelah minum, dia ini kan merasa bahwa
tubuhnya ini sudah ada air yang masuk ya cuy ya. Begitu Sucenya datang, awalnya Sucenya tuh nggak nanya dan nggak negur, cuma lagi-lagi si Mbaknya ini mungkin kejujuran kali ya. Akhirnya apa, jadi karena dia juga merasa takut airnya itu jadi seperempat ya tadinya full, takut diomong sama Sucenya, akhirnya dengan inisiatif nih, "Suce mau isi." "Iya kenapa?" katanya, "Saya tadi minum air kamu, soalnya saya tadi telepon kamu nggak diangkat-angkat." Apa yang terjadi cuy? Gara-gara air aja cuy katanya mau di-poking. "Kamu itu lancang," katanya, "minum air saya." Ini kadang majikan ini nggak punya hati banget ya, udah tahu kita kerja gitu kan. Jadi akhirnya si Mbaknya ini kena mental ya cuy ya, dimarahin habis jadi dia berpikir, "Kenapa tadi saya nggak pingsan aja ya kalau kayak gitu ya, kejadiannya kayak gini." Jadi dia ini merasa takut dan merasa gemetar bahwa Sucenya ngomong poking poking. "Ayo kita pulang," katanya, "kita pulang ke rumah," katanya, "saya akan poking kamu. Kamu itu lancang," katanya, "minum air." Gemes ya sama kayak gitu tuh ya, cuy, ya. Masa air aja perkaranya. Ini sebenarnya bukan perkara air ya, cuy, ya, lebih ke botolnya mungkin harganya mahal, jadi dia nggak rela mungkin satu bibir sama Mbaknya ya kan. Ya tinggal beli lagi aja, susah-susah amat kayak sama aja beli botol ini murah, $15. Sesampainya nyampe di rumahnya cuy, nah ini masih dibahas terus dibahas terus dibahas terus ya cuy ya. Waduh, gimana ya kalau misalkan Mbaknya dikasih warning letter. Jadi warning letter itu apa Kaisam? Jadi biasanya kalau misalkan warning letter itu ada surat SP apa sih, surat peringatan ya cuy ya. Jadi kalau misalkan sudah 3 kali menandatangani surat peringatan dari majikan, itu kalau misalkan kita di-terminate, kita tidak berhak menuntut 1 bulan gaji sebagai pemberitahuan. Nah ini liciknya majikan. Jadi kalian jangan mau tanda tangan apapun surat yang kamu nggak ngerti gitu, omsong gitu-gitu aja, ngomong aja sama agen. Ini kan Mbaknya nih dalam posisi yang sulit ya, ketakutan, "Kemarin loh saya habis di-terminate, ini majikan baru berharap dengan pekerjaan ini tahu-tahunya lebih homafan," ya kan. Tapi sejauh ini Mbaknya belum dipokingkan atau bisa jadi itu hanya gertakan supaya Mbaknya itu jangan lancang ya. Yang kedua, menurut kalian akan dipokingkan nggak? Karena Mbaknya malam ini benar-benar ketakutan karena permasalahan masalah air ini masih dibahas sampai malam hari, cuy. Oke, kita bahas kasus ini. Menurut kalian salah nggak Mbaknya? Sebenarnya cuy ya, maka dari itu nih buat kalian, ya dimanapun berada, kita nggak bisa menyalahkan salah dan enggaknya ya, karena Mbaknya juga yang tahu kondisi fisiknya dia, dia mau pingsan gitu, gimana caranya dia supaya tidak merepotkan majikan, ya kan? Maka dari itu nih pembelajarannya apa? Pembelajarannya kalau misalkan majikan kalian membawa kalian cukai atau pergi keluar gitu kan, atau disuruh bersihin rumah satunya ya kan. Jadi kalian tuh harus prepare air pribadi cuy. Jadi bawa air di botol, entah itu diminum enggak, kalau misalkan itu masa jam kerjanya kamu, kamu harus bawa air ya. Dan bawa uang beberapa cuy, takutnya kalau misalkan kayak tadi tuh kayak Mbaknya tuh, coba aja kalau bawa $10, $20 gitu kan. Ya tapi kan dia anak baru kayak Tisam, dia kan belum bawa uang gitu, tapi kan dia, sebelumnya sebelumnya dia terminitan, otomatis harus saving ya kalian nih kalau misalkan di-terminate majikan, tetep tuh saving dolar untuk barangkali kamu datang lagi ke sini kamu punya saving tuh, jadi jangan utang-utang ke temen untuk jajan pertama kali kamu libur gitu. Kamu harus punya saving tuh minimal $100 lah. Nah kalau misalkan Mbaknya ini punya saving duit, otomatis tinggal WhatsApp Sucenya, "Suce saya turun dulu cari Seven, saya mau beli air minum, saya haus." Setidaknya sebelum kamu meninggalkan rumah itu, kamu harus chat dulu Sucenya. Tapi kan kayak kita nggak tahu kode kode apa namanya, kode kunci rumah. Oke, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti kalau misalkan memang kejadiannya kamu haus banget ya, Ju, ya, dan kamu itu apa, di pilihannya ada botolnya Suce, menurut Kaisam nggak usah diminum botol Sucenya. Yang harus kamu lakukan adalah ganjel pintu bawah, terus kamu turun ke satpam bawah, "Saya mau minta minum, ada nggak? Atau enggak, saya boleh nggak numpang di WC-nya?" Setidaknya minum air keran aja cuy untuk dehidrasi kita. Pintunya kita ganjel, kalau memang nyatanya kamu nggak punya duit banget gitu kan. Iya kan? Jadi tetap kita menjaga kepercayaan majikan, tetap kita bisa beradaptasi dengan majikan baru gitu, ya kan. Kalau misalkan kita langsung minum ini air dari botolnya Suce, ya kita tetap dianggapnya lancang ya cuy ya.
Nah, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja ini cuma ancamannya Suci aja untuk di-poking, tapi mungkin ini lebih ke pembelajaran mental kita supaya jangan lancang sih cuy ya. Nah, mudah-mudahan aja Mbaknya nggak apa-apa ya. Tapi gimana Kak Isam kalau kejadiannya sampai di-poking? Ya apapun resikonya ya ini Hongkong ya. Apapun keputusannya ya kita harus, hadapi. Kalau misalkan majikan, udah nggak mau tapi kayaknya sih enggak sih ya Mbak ya. Udah percaya diri aja, berdoa karena majikannya kan baru pindah rumah ya kan, nggak mungkin banget langsung mocking. Toh ini juga nggak fatal-fatal amat ya, menurut kita. Tapi menurut majikan ya kita nggak tahu ya, tapi ini sebagai pembelajaran kita supaya hati-hati tuh menghadapi majikan yang maafan kayak gitu, oke? Bawa duit, bawa botol minum. Kalau misalkan kamu dalam jam kerja diajak pergi sama majikan, kita tuh jangan pernah mengandalkan majikan cuy, kita harus mengandalkan diri kita sendiri gitu, oke? Ya kali aja gitu diajak ke restoran kitanya nggak diajak makan, tapi kan setidaknya kita punya minum ya, cuy, ya. Nanti kita balas dendamnya saat libur kita bisa makan sepuasnya ya. Jadi jangan pernah bersedih kalau misalkan majikan kalian nggak ngajak makan, di restoran atau kita harus tunggu di luar, nggak jadi masalah ya. Nggak usah bersedih, kita tetap profesional kerja, oke? Oke, nah ini pembelajaran keduanya, buat kalian ya, cuy, ya, nih, ingat nih ada kejadiannya. Kalian itu coba dicek KTP kalian cuy, KTP. Nah KTP kok masih banyak yang masih warna ijo, itu KTP lama itu udah nggak bisa dibikin proses loh cuy. Nih contohnya aja, kayak Tisam renew majikan ya, dengan majikan yang sama. Itu KTP majikan kayak Tisam yang di London, ini masih warna ijo. Itu nggak bisa untuk renew. Makanya kemarin itu majikan Kaisam itu pulang dulu ke Hong Kong dari London itu untuk ganti sunfencing supaya visa Kaisam itu bisa turun. Nah, saat dia sudah ganti KTP, visa Kaisam itu cepet, 3 harinya turun. Nah kejadian itu, uangnya jatuh lagi. Nah, kejadian hari ini nih, teman kita di Terminate, dia ini sudah mendapatkan majikan baru cuy. Sudah dapat majikan baru, otomatis dia ini harus masuk berkas ke KJRI dan ke imigrasi. Ternyata KTP-nya dia masih lama cuy, masih warna hijau lama. Akhirnya apa? Akhirnya kan itu untuk ganti ID baru. Saat dia datang ke imigrasi, imigrasi sudah mengecek bahwa dia diputus kontrak. Itu ditolak sama imigrasi, nggak diberikan KTP. Katanya nanti kalau misalkan kamu sudah ada visa baru sama kontrak baru, kamu boleh ganti KTP, katanya kayak gitu. Nah permasalahannya, KJRI itu tidak akan mungkin mau menerima persyaratan kalian kalau misalkan KTP kamu itu nggak baru nih, ini kan KTP baru ya, yang masih warna ijo, cepet ganti Joy. Kita jangan sekarang punya majikan loh ya, kita berbicaranya kalau misalkan kita di-terminate, gimana? Nih kayak Mbaknya nih, jadi akhirnya apa? KJRI pun akan menolak, jadi ya udah dia jalan satu-satunya dia pulang. Dia masuk PT lagi. Karena apa? Karena dari PT itu nggak perlu persyaratan ID Hong Kong. Mental ini kalau pakai KTP lama. Maka dari itu coba cek yang warna ijo, cepet ganti ke imigrasi gratis kok. Ada di Sunwan O, apa namanya, Samswipo, Chungsawan ya. Banyak kok tempat-tempat untuk ganti ya. Cepet booking di ID Hong Kong online itu. Kalian bisa kok tanpa tanpa agensi juga, ganti sendiri, booking sendiri ya. Mandiri ya. Kasihan tuh Mbaknya, jadi harusnya dia pulang ke Indonesia itu tunggu visa, nggak bisa, karena apa? Karena persyaratannya nggak bisa masuk ke KJRI, dia harus dari PT lagi, karena KTP-nya lama. Aduh, ya kan? Nah ini yang jadi masalah, kalau misalkan dia dari PT lagi, datanya itu sama nggak? Kalau sama sih nggak jadi masalah, yang ditakutkannya itu berbeda, nanti muncul data ganda. Aduh pusing. Kalian tuh harus care sama sama dokumen kalian sendiri, paspor, KTP, ya. Harus dilihat tuh, mumpung belum terjadi. Ya, ini udah contoh nih teman kita yang sudah terjadi ya. Jadi akhirnya Mbaknya pulang tuh, masuk PT lagi tuh, pemberkasan lagi. Gara-gara KTP-nya masih lama. Aduh, ada-ada aja. Mungkin itu sharing Kak Sam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Awas ya, hati-hati. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.